Sudah? Sebelah sana? Sudah ya? Bersih ya kelasnya ya. Oke. Kenapa? Gak ada ibu. Makanya ibu 30 menit aja. Nanti dicari ya. Habis itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran dikeluarkan dan yang tidak berhubungan dengan pelajaran disimpan terlebih dahulu. Oke ya. Silakan ya. Sambil juga jikalau melihat sampah anakku cantik, ya diambil. Ya. Salah satu cinta kebersihan. Cinta Indonesia itu harus cinta kebersihan. Oke, minta tolong Ibu pintunya ditutup ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita bersyukur dulu nak ya. Bersyukur hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan ya. Dan tidak lupa juga kita meminta harapan kepada Tuhan supaya hari ini apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Dan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekarang ataupun nanti ya. Oke, berdoa Ibu persilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, ini Ibu mau cek kepekaannya dulu nih sama teman sekitarnya. Coba tengok-tengok teman sekitarnya. Kanan kiri, ada hari ini yang tidak masuk? Tidak ada atau ada? Siapa? Mai? Mai siapa? Mai ya. Mai kenapa? Ada yang tahu kabarnya? Sakit, oke. Ada baiknya ya kita coba doakan Mai. Semoga Mai-nya cepat sembuh, cepat sehat. Jadi minggu depan bisa belajar bersama kita ya. Jadi kepedulian terhadap teman sekitar juga itu penting. Bu, belajar kimia kok peduli juga sama teman sekitar. Emang belajar PKN ya. Karena di kurikulum Merdeka kita itu mempelajari profil Pancasila. Jadi peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar. Oke, selanjutnya. Tadi malam ada yang sudah belajar? Sudah, yuk belajar apa? Ini kipas anginnya bolak-balik Ibu. Belajar apa tadi malam? Belajar dengarkan musik? Ya? Iya. Belajar nonton Korea? Iya. Ada yang belajar kimia nggak? Nggak ada. Waduh. Kenapa? Kimia itu sulit ya? Iya. Sulit, Rapli? Iya. Oke. Hari ini kita bikin kimia itu mudah. Dengan cara berapa? Berjoget, bermain ya. Jadi sambil belajar, sambil bermain. Nah, nanti kalian ada banyak permainan. Jadi nggak perlu tegang belajar kimia ya. Kimia itu mudah asal paham. Nah, terus nanti sebelum belajar kimia, kalian harus tahu dulu materi pelajaran yang lalu. Karena kimia itu saling berhubungan. Ya, kimia itu
saling terkait dengan materi yang sebelumnya. Tidak bisa yang kemarin udah belajar lupakan. Tidak bisa ya, tapi harus kalian ingat. Oke. Pernah materinya itu akan Ibu hubungkan sama materi yang sekarang, ya. Pernah mendengar kata materi? Apa? Apa materi? Ayo, apa materi? Katanya pernah. Gak tahu. Ayo, apa materi? Siapa? Mbaknya. Materi apa? Loh, gak tahu. Materi? Royan. Materi apa, Royan? Ini kursi materi atau bukan? Materi, betul. Ini kertas yang Ibu pegang materi bukan? Materi. Kenapa dibilang materi ini? Apa cantikku? Karena dan volume, betul. Jadi kalian harus tahu dulu materi itu memiliki massa dan volume, memiliki massa dan menempati ruang. Ingat sudah pelajarannya? Ingat, tapi tadi lupa aja Bu. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya ada kertas, benda-benda. Nah, kenapa harus tahu materi? Karena kita juga harus tahu penyusun materi. Kertas ini tersusun dari apa sih? Terbuat dari apa? Kayu. Komponen apa yang ada di kayu itu? Kimia apa yang ada di kayu itu? Karbon. Jangan takut-takut. Kan Ibu nggak pernah nyalahin. Anda selalu benar, oh tidak ya? Ya, karbon. Jadi penyusun materi itu ada yang namanya atom atau unsur, ada yang namanya senyawa atau campuran, ada lagi ion. Ya, harus ingat ya. Jadi kalau pelajaran ini lupa dengan materi, gimana tahu? Kenapa? Pas Ibu hubungannya? Karena hubungannya kita akan mempelajari bagian penyusun materi, salah satunya ada yang namanya atom. Pernah makan kacang atom? Apa bentuknya? Apakah atom bentuknya bulat? Tidak. Iya, iya atau tidak? Iya atau tidak? Ada nggak atom yang gepeng-gepeng? Nggak tahu, Bu, karena belum belajar. Oke. Nah, kenapa harus mempelajari penyusunnya salah satunya atom? Karena seperti yang kita tahu, sains dan perkembangan teknologi makin hari itu makin berkembang dengan cepat. Jadi kalian harus mengetahui kenapa adanya sains dan teknologi berkembang cepat, karena adanya orang-orang pintar, orang-orang hebat yang melakukan penelitian. Sehingga benda-benda di seluruh bumi ini kita bisa tahu komposisinya apa. Nah, harapan Ibu kalian nanti menjadi salah satunya penemu atau peneliti itu. Bisa? Tahun berapa? 10 tahun lagi ya, Royan. Penemu teori atom selanjutnya, Royan. Dari SMA 2 Tenggarong, gitu ya. Ya, tepuk tangan sendiri, Royan. Kasihan ya. Gak ada yang mau tepuk tangan. Ya, nah itu. Karena apa? Karena kita akan belajar mengenai teori perkembangan atom. Tidak lepas lagi dengan yang namanya orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat yang menemukan tentang perkembangan atom. Sudah pernah melihat? Sudah? Tokoh-tokohnya? Siapa tahu pernah ngelihat browsing-browsing. Oh iya, ini tokoh belum ya? Oke, belum. Sekarang coba perhatikan ke layar Ibu ya. Silahkan kalian perhatikan. Sebelum kalian belajar mengenai teori perkembangan atom, kalian harus memahami dulu hari ini kita tujuan pembelajarannya apa. Untuk tujuan pembelajarannya itu Ibu ada website ya, website pembelajaran kita hari ini. Ibu coba bagikan di grup. Kalau yang tidak bisa melihat ke depan, kalian bisa bagi di
lihat di grup ya. Grup kelas ya, Ibu bagikan. Ada yang sudah dapat ya? Belum ya? Siapkan HP-nya ya sambil. Oh iya, kita kesepakatan kelas dulu ya. Boleh menggunakan HP, tetapi tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak. Hanya untuk belajar. Oke ya. Sekarang kalian coba buka WA-nya. Ibu kirim sesuatu di WA. Udah terbuka? Oke. Ada yang sudah berhasil masuk? Sudah? Ada yang sudah berhasil masuk? Sudah? Oke, ngelihat apa di situ coba? Satu orang. Apa yang dilihat di atas ini sambil Ibu ini ya, bunyikan proyektornya ya. Apa yang dilihat? Apa? Angkat tangan coba. Ayo jadi anak pemberani yuk. Jangan takut salah, berani mencoba. Ayo, Rapi, apa yang dilihat? Belum. Sinyal kita ini susah ya di sini, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Apa yang dilihat? Yang sudah, tolong dibantu temannya. Ada apa itu? Ini Ibu mau nyalakan sambil nyalakan proyektor deh supaya kalian bisa lihat ke depan. Ya, nyala nggak proyektornya Ibu nih? Oke. Nah, yang kalian lihat ini apa? Pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ya kita. Kalian nanti Ibu harapkan bisa yang pertama menjelaskan tentang teori perkembangan atom dengan berurutan dan benar. Dari zaman ke zaman itu ada teori perkembangan atom. Yang kedua, nanti ada diskusi. Pada saat diskusi nanti kalian coba menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan dari perkembangan atom. Ya, ini kurangnya apa? Ini lebihnya apa? Harus tahu. Ya, itu. Yang ketiga, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, Ibu akan mengadakan dulu yang namanya pre-test. Ada yang tahu pre-test itu apa? Ada? Ada yang tahu? Hazel? Tes awal. Tes awal, pinter sekali anak Ibu. Rapli, buat apa tes awal? Untuk menentukan bisa apa enggaknya gitu. Pinter sekali. Sudah tahu berarti ya. Jadi pretest ini pada saat awal kalian belum diberi materi. Udah paham nggak? Seberapa paham nggak? Ya, itu juga Ibu bagikan di WA. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi satu soal itu ada 45 detik ya. Kerjakannya satu soal 45 detik, ada 10 soal. Kalian coba kerjakan. Bu, tegang Bu, saya ngerjakan nggak perlu tegang. Namanya juga pretest awal. Ya, linknya di mana Bu pretestnya? Tuh, ada di website Ibu yang sudah buka nih, pilih yang paling bawah. Ya, di website Ibu pilih yang paling bawah. Ada tulisannya pretest. Nih, yang ini. Ya, klik. Klik pretest. Udah? Ada yang kesusahan sinyal? Kalau kesusahan sinyal, coba jawab di kertas saja dulu, tidak apa-apa. Bisa?
Kita bisa di zoom sayang. Nah, ini ya. Salah pencet ya. Sambil login ya. Sudah? Yang bawah, pretest. Nih, Ini. ya klik. Ibu menggunakan quizzes ya. Jadi quizzes itu berwaktu. Sudah semua? Sudah. Oke, kita mulai ya. Belum? Sudah apa belum? Klik dulu. Klik dulu. Sudah? Itu nggak akan terbuka kalau ibu belum buka. Hanya kalian klik dulu. Ibu pimpin saja ya. Bermainnya kayak ibu pimpin saja. Jadi nggak usah terlalu tegang ya. Relax, santai. Kita bikin hari ini kimia itu mudah. Oh ibu ini tetap aja susah bu. Elektron juga yang ditanya. Ya nggak apa-apa ya. Sudah? Ini karena banyak yang make ya. Sudah login, tulis apa nama? Ya, lanjutkan. Nggak bisa? Karena ibu belum mau mulai. Kita lihat dulu di papan. Kalau namanya sudah ada, kalau ibu sudah mulai, ibu pakai HP aja ya. Karena susah juga lewat sini. Oke. Itu standby kameranya. Kameranya. Dipencet. Ya. Oke. Nah, pretestnya 45 detik satu soal. Kalian login. Tulis nama. Kemudian silakan dikerjakan. Lah. Oke. Oke. Ntar ya, sambil ya. Ini perangkatnya. Tadi ada kendala ini. Sambil ini Ibu. Sudah masuk? Ibu sudah coba login? Mau? Lanjutkan? Bergabung? Apa tulisannya? Oh, kode game tidak valid ya? Oke. Kita ulang saja ya. Dari depan aja ya. Tetapi tetap di situ karena di situ kode gamenya sudah tidak valid. Jadi Ibu dari depan saja. Kalian ininya langsung lihat ke depan. Sebentar ya. Dari sini. Ya gini kalau menggunakan perangkat kita perhatikan ke depan saja sambil nunggu sinyal. Ini yang pretest. Bentar ya. Duh, sinyalnya ini susah. Pakai HP juga susah. Yang kesusahan boleh pakai kertas dulu boleh. Nah, ganti ya. Ini kode gamenya 007896. Yang tadi kalau tidak bisa dipencet, diganti aja.
007896. Oke, sudah? Oke, sudah ada itu. Ada Raffi, ada Audi, ada Sally. Sampai semua, ayo masuk. Sudah? Dua 12 orang, sudah 13. Sudah 13. Semuanya 20 ya. 14, 6 orang lagi. 2, 3, 4. Kalian sudah masuk? Sudah? Oke. Oke, tambah naik, tambah naik. Yang tidak bisa pakai kertas nggak apa-apa. Jadi catat. Karena kendala sinyalnya ini. Sudah ya? Ada lagi yang masih mau login? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Ibu mulai ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya ada ya. 45 detik. Ayo. Gak usah nyontek, gak usah nyontek. Percaya sama diri sendiri ngerjakannya. Gak usah nyontek. 45 detik lama loh. 5, 4, 3. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Salah apa benar? Benar, bagus. Pertanyaan selanjutnya. Pinter ya, berarti udah ya. Berarti materinya gampang ini akan disampaikan kalau udah pinter ini. Selanjutnya pertanyaan kedua 45 detik. Jangan tegang. Oh, jaringanmu buruk. Ditulis di kertas saja dulu ya. Gak apa-apa. 18, 17, 16. Sudah selesai? Belum. Nih, tahu nggak? Belum dikasih materi, kalau sudah tahu hebat loh. Ya, Ibu, ini kan ya. Oke, betul apa salah? Salah, Bu. Nggak apa-apa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tadi ya, mana ya? Nek, 45 detik lagi. Jangan takut salah. Ini harus cepat aja ini. Udah?
Waktunya loading ya. Benar apa salah? Benar. 4, 3, 2, 1. Time's up. Benar. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya 45 detik. Nih, sebelah sini. Tuh, rapi tanpa kebingungan. Habis waktunya? Time's up. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, buru-buruan. Waktunya sedikit. Ya, ya buruan tapi mikir ya. Jangan buruan buru. Mikir Apli, mikir ya. Sudah? Cepat amat, Bu. Iya, cepat. Udah belum tahu, suruh cepat-cepat lagi ya. Oke. Selanjutnya lagi. Ada berapa soal sih? 10. Ini soal keberapa? Yuk, ini sudah soal ke-6. Nih, bulatkan yang di depan. Loh, kok habis? Sudah jam belum? Nah, berarti kehabisan waktu. Soal selanjutnya. Lima, empat, tiga, dua. Bentar ya. Ayo, ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Soal selanjutnya. Soalnya, mana Bu soalnya? Salah tak betul? Oke.
Soal selanjutnya. Soal keberapa sudah? Ke-9. Oke. 24 detik. Sudah. Soal yang terakhir. Oh sudah habis ya? Masih ada satu. Soal yang terakhir. Soal terakhir nih, ayo. Tujuh belas, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9. Sudah? Sudah. Kita akhiri. Kita lihat kesimpulannya. Ya. Kita lihat kesimpulannya, ngelihat kesimpulan dashboardnya ya. Oke, juara satunya ada Olip. Tepuk tangan. Mana Olip? Mana Olip? Oh, pinter Olip. Yang kedua ada Maraniga dan ketiga ada Citra. Hebat. Udah. Benar berapa ya Olip? Benar berapa? 5. Oh, nggak apa-apa. Nanti habis ini 100 ya, Lip. Oke, nah itu tadi pretest ya, anak-anak. Jadi kalau sudah pretest, berarti sekarang kita masuk ke materi. Oke, materinya tentang apa? Sebenarnya di link yang Ibu bagikan tadi sudah ada semua di situ ya materinya tentang teori perkembangan atom. Teori perkembangan atom itu ditemukan oleh para ahli-ahli. Ini ahli teori perkembangan atom bukan? Bukan. Ini siapa? James. Kalau ini aja tahu. Siapa yang tadi nggak tahu? Ini siapa? Artis. Jangan tahu artis saja. Kita harus juga tahu tokoh-tokoh hebat. Oke. Selanjutnya, ini kita mainnya cepat-cepatan ya. Yang duluan siapa angkat tangan? Benar. Perhatikan di depan. Ada kodenya ya. Ini gambar pertama. Silakan kalian lihat siapakah tokoh tersebut. Enggak boleh Bu, browsing boleh. Yuk, ada di namanya Google Lens. Tuh, kalian cepret gitu. Ya, siapa? Siapa? Ya, betul atau salah kita lihat nanti ya, biar dia berpendapat. Silakan ditulis di buku. Oh, ini nomor 1 ini. Gambar nomor 2, ini siapa ya? John Dalton. Dari mana dapatnya? Browsing. Oke, sip. Boleh Bu browsing? Boleh. Tadi karena kesepakatannya boleh menggunakan HP untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga. Ayo, ini siapa? Siapa? Niels Bohr, pinter. Hebat ya. Percaya dia atau tidak terserah kalian. Kalian tulis saja. 1 saya pilih ini, 2 saya pilih ini, 3 saya pilih ini. Keempat ini, halo siapa lagi ini? Hah, siapa? Erwin? Siapa? Alicia Suryo gitu ibu dengarnya sakit.
Schrödinger. Boleh setuju, boleh tidak. Ya, boleh setuju, boleh tidak. Kalian harus punya pendapat sendiri. Yang kelima. Kalau ini tahu. Kenapa? Hafal Bu kumisnya. Oke. Ernest Rutherford. Boleh percaya, boleh tidak. Tuliskan jawaban kalian. Baru kita recheck yang benernya apa. Yuk. Jangan lama-lama, ini waktu Ibu terbatas ini ya. Tuliskan jawaban menurut kalian. 1, 2, 3. Nomor 1 Jenny nggak usah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Ibu tunjuk acak. Set. Tapi Ibu mengajak kalian untuk menebak-nebak. Jadi ya kalau salah ya nggak apa-apa. Apa ya? Sudah ya? Ibu anggap sudah nih. Oke, Ibu ke sini nih. Yang mana yang belum ya? Ini sudah semua. Banyak. Siapa nomor 1? 1 siapa? 2 siapa? Enggak usah. 1. JJ Thompson. 1 JJ Thompson. Yang kedua? Lupa gambarnya. Yang kedua? Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Siapa yang kedua? John Dalton. Yang ketiga? Niels Bohr. Yang keempat? Ya, yang kelima? Siapa yang jawabannya begitu? Angkat tangan coba Ibu mau lihat yang jawabannya begitu. 1. Berani. Kalau memang benar berani. 2 orang aja. 3, 4, 5. Benar, gitu juga jawabannya. Oke, berarti tepuk tangan buat diri sendiri yuk. Jawabannya betul. Yang pertama itu Joseph John Thomson. Yang kedua itu John Dalton. Yang ketiga Niels Bohr. Yang keempat Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Siapa Bu yang terkenalnya di belakangnya Schrödinger? Ya. Terus ada Ernest Rutherford. Itu siapa sih Bu? Itu tokoh-tokoh penemu atom pada zaman modern, betul. Bu ngapalnya gimana? DTRBMK. Ini teori perkembangan atom. Ada D itu kira-kira siapa? Dalton. Terus Thomson. Rutherford. Terus Bohr. MK? Mekanika kuantum. Pinter semua ya. Jadi cara menghafalnya gitu. DTRBMK. DTRBMK. Apa setelah Thomson? Setelah Thomson. Ayo. Setelah Thomson di Rutherford, Ernest Rutherford. Ya, betul. Ya betul. Betul. Ini cluenya nih. DTRBMK. Apa setelah Bohr? Apa? Lupa. Teori apa setelah Bohr? MK. MK ya. Singkatannya lupa. Mekanika kuantum. DTRBMK. Apa setelah Dalton? Thomson. Gitu. Susah nggak kabelnya? Enggak. DTRBMK. Apa sebelum MK? Mekanika kuantum. Warga boleh lihat. Ya, seharusnya Ibu hapus ini ya di depan. Sudah dicatat ini? Cluenya catat. Ya. Nah, itu tadi teori perkembangan atom. Sudah kenal nih 5-5-nya. Sekarang kerjaan kita ngapain lagi sih, Bu? Sekarang silahkan kalian menuliskan 1 pertanyaan apa saja tentang 5 tokoh tadi. Sama teorinya boleh. Bu, saya mau tahu apa sih yang dikerjakan
Ernest Rutherford. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Cukup satu pertanyaan ya. Di buku, di kertas, di HP boleh. Boleh. Satu. Satu saja ya, jangan banyak-banyak. Di buku, di HP, di kertas boleh. Di HP boleh. Oke, sambil ya, selanjutnya yang kita kerjakan adalah silakan kalian membuat kelompok bebas ya. Kalian mau berpartner dengan siapa saja. Untuk ketua kelompoknya silakan maju ke depan mengambil LKPD. Jadi tentukan LKPD-nya. Itu sambil standby. Lagi. Sudah? Sudah punya satu pertanyaan? Kalau sudah silakan berkelompok. Yuk, Ibu persilakan untuk berkelompok. Cari kelompoknya masing-masing. Mana? Apa balik itu aja? Ya gitu juga boleh. Ya? Ketua kelompoknya ambil LKPD-nya ke depan. Udah ya? Kayak ini LKPD-nya. Grup Royan diambil dulu, Royan. Royan diambil. Siapa lagi yang belum dapat? Udah dapat? Udah ya. Ini kelompoknya. Yang itu udah dapat? Udah. Oke. Tadi pertanyaan tadi buat kalian pribadi. Sekarang ada yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini ngerjakannya selama proses pembelajaran. Jadi kalian boleh sambil mengerjakan, nanti sambil berdiskusi. Apa yang kalian kerjakan, nanti kita akan bagi materinya ya. Materinya akan kita bagi. Jadi Bu anggap yang di sebelah sana, Royan, kamu kelompok 1 ya. Yang sini kelompok 2, yang sana kelompok 3 ya. Yang di sini kelompok 4. Ya seharusnya 5 kelompok, ini satunya mana ya? Oke, mekanik. Ya, nanti Ibu jelaskan aja. 1, 2, 3. Jadinya 5 kelompok. Jadi yang berlima ini 1 ya. Ini ambil 1. Jadi satu kelompok 4 aja. Yang 1 nambah di sini. Ya. Ya, ini Mbak ke sebelah sini 1. Gabung sini. Royan atau Rapli pindah ke sini 1. Ke situ. Ya, bikin sendiri ya. Jadi itu 2, 3, 4. Jadi harus 5 kelompok. Karena tadi teori perkembangan atomnya ada 5. Jadi kita harus bikin 5 kelompok. Makanya ini Ibu kelebihan LKPD. Ibu kelebihan 1. Yang di sini. Rapli pindah ke sini, Rapli. Ya, Rapli pindah. Rapli pindah. Oke, sudah ya?
Oke, kalau sudah, nanti kalian kerjaannya apa? Kalian boleh browsing, mencari informasi dari mana saja tentang teori perkembangan atom yang kalian dapatkan, ya. Kalian dapatkan. Pertanyaan Ibu, siapa yang duluan mau memutar rodanya? Siapa duluan yang mau memutar roda? Siapa? Ya, yang di depan aja. Ayo kita putar rodanya. Dapat apa? Sini, Mbak. Ya. Kita klik. Sini, ke depan. Sebelah sini. Jadi kalau dia ketemu rodanya sebelum, berarti yang dibahas sebelum. Ini dia nanti akan muter. Dia kena siapa? Oke, silakan. 1, 2, 3, klik. Ini untuk kelompok D ya. Kita lihat. Lima. Ya. Belum. Satu lagi. Nomor 5 ya. Oke. Siapa lagi yang mau maju habis ini yang berani? Belum, Mbak. Belum. Nah. Ini. Silakan ditekan. Nomor berapa? Oke. Teori sebelumnya. Jadi Bohr tadi siapa? Kok Bohr? Siapa tadi? Enggak tahu ya, kalau salah pekerjaannya. Teori sebelumnya dia siapa? Enggak tahu Ibu tadi gambar siapa? Yo, Ibu mau tahu bener nggak? Teori sebelumnya tadi siapa? Ya, sudah fix. Selanjutnya kelompok yang berani maju duluan. Ayo, nanti dapat sisa-sisanya. Silakan Rapli, maju ke depan. Di sini Rapli. Ibu hanya kasih waktu 10 menit untuk membuat media presentasi. Putar Rapli, media presentasi. Boleh menggunakan apa saja, boleh Canva, boleh menggambar, boleh ditulis. Ya, itu peralatannya yang mau menggambar ada di situ, yang mau pakai ini boleh. Ya, silakan diputar. Salah ya, tadi ada satunya. Oke, ini dulu ya. Sebelah sini tadi nggak dihapus. Yang ini dulu. Yuk. Ini perhatikan buat kelompoknya dia. Kerja, langsung kerja. Ya, langsung kerja. Biar waktunya tidak habis. Ini untuk kelompok dia. Anggota kelompoknya yang lain. Kita lihat Rapli dapat apa? Nomor 1. Ya. Pilih sebelum atau sesudahnya. Ya, nanti Ibu ini. Oke. Selanjutnya. Sudah silakan Rapli. Kelompok yang selanjutnya ada masih 3 pilihan. Ya. Boleh lewat gambar, boleh lewat ini, boleh. Puter. Ini perhatikan, ini ketua kelompok Anda maju. Yuk. Tuh, dia dapat apa? Boleh bebas. Ya. Kalau sebelumnya berarti yang klasik. Kalau kamu enggak tahu, datang siapa ya Bu sebelumnya? Setelahnya boleh. Tapi kalau mau sebelumnya mau tahu tentang teori, boleh. Ini sambil ini ya. Ya. Itu bebas milih. Royan sudah bebas milih. Gak usah dipilih lagi, itu sudah. Bebas nanti milih mau sebelum atau sesudah. Ya. Oke. Selanjutnya yang belum. Yang mana sih? Ayo. Ibu ya. Oke. Klik. Tengah. Iya, ini tuh lihat itu kamu kenal siapa? Kalau kenalnya. Ya, hapus. Oke, berarti yang terakhir nggak usah diputar lagi ya. Langsung dapat nomor 4.
berdiskusi ya. Dibuka nggak apa-apa. Kena siapa? Kena siapa? Udah Kena Rutherford. Oke, sudah dapat referensinya belum? Kalau tidak ada, Ibu juga di website Ibu tadi ada yang pakai audio visual boleh dari situ. Tapi kalau mau mencari dari lain juga boleh. Berarti pakai media langsung ya. Kalau ini mau pakai apa? Pakai Canva. Sudah biasa pakai Canva? Sudah. Yang bagus ya, Rati. Oke. Yang membuat temennya cepat paham. Kalau ini dapat siapa? Codingnya. Terus yang dibahas? Sebelumnya atau sesudahnya. Jadi harus ada sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya siapa? Ya, sesudahnya siapa? Berdiskusi ya. Berdiskusi. Ya, beli dua-duanya 10 menit cukup. Jadi nanti kenapa sih boleh sebelum dan sesudahnya supaya tahu nanti apa kelebihannya atau kekurangannya. Ini para bapak-bapak laki-laki dapat siapa? Sebelum kah atau sesudah? Sebelum berarti pasti. Pokoknya tidak ada di dalam situ. Ada namanya dan Demokritus. Jadi silakan browsing. Jadi boleh menggunakan metode lain. Nomor sebelum waktu sekitarnya ya. Apa? Bentar, kamu pakai apa? Gambar. Oke. Apa? Yang kita tulis itu betul itu dapat bor. Kalau kita ambil sebelumnya berarti kita melihat teori. Sebelum bor siapa? Betul dia, kok dapat? Sebelum bor siapa, Royan? Iya. Sebelum bor berarti itu siapa? Itu siapa? Ini punya mau. Kamu dapat siapa tadi? Niels Bohr ya. Sebelum Niels Bohr siapa? Rutherford. Atau mau sesudahnya? Teori mekanika. Kenapa Bu perlu sebelum dan sesudahnya? Biar kita mengenali menggunakan apa? Kan? Jadi namanya kerjasama itu harus gotong royong. Ada yang searching, ada yang chat, ada yang mengerjakan gimana waktunya supaya 10 menit selesai. RPBT atau bebas mau poster mau 10 menit kira-kira soalnya itu bisa membuat temennya mengerti apa. Oke, supaya tahu waktu, ini Ibu kasih timer di depan. Ya. Ibu kasih timer. Yang tidak ada punya bahan masih bingung Bu nyari. Bingung harus gerak. Gak boleh bingung diem. Nih ya sambil Ibu. Ibu kasih timer. Jadi tuh tahu oh sisa berapa menit lagi ya. Ibu kasih timer.
Nanti presentasi ada yang satu menjelaskan, ada yang model atopnya boleh. Kan temennya nggak ada yang tahu nih, kan kalian yang dapat ini. Berarti bulat aja. Iya, bulat. Ya bulat. Itu nanti sambil kan sambil presentasi. Tapi kalau yang berhubungan dengan materi kan ada nih di sini. Kamu apa? Kena siapa? Dalton. Siapa tadi? Iya, jam Dalton. John Dalton. Ya ini berarti ya. Nanti ada bulat, ada teorinya misalnya. Ayo berpikir kreatif dong, mau bikin. Boleh. Boleh ini kan ada sebelum ada sesudah. Sesudahnya boleh. Sesudahnya Dalton siapa? Boleh. Jadinya, oh iya Thompson itu begini. Jadi tahu menjawab kelemahan dari ini. Karena yang menyempurnakan yang ini. Iya, terus bulat doang. Bulat. Baru kamu kasih keterangan. Ya, kasih warna. Ini bodoh. Orang kecil aja. Bodoh warnanya besar. 10 menit. Ada timernya. Oke. Ini Bu sambil rekam ya. Hah? Kasih warna. Kreativitas. Kasih teks boleh. Biar temennya tahu. Tarsir boleh. Yang cantik gitu loh. Wih. Wow, ini si teori siapa ini? Dari Thompson. Rutherford. Oke, kasih tag biar tahu temen. Siapa yang tadi? Kalau kan sempurna. Sambil melihat waktu. Sambil melihat waktu. Oke, sambil ya. Nanti kalian silakan membuat sekreatif mungkin karena berbatas waktu, penjelasannya juga harus jelas ya. Kriteria penilaian media presentasi 1, materinya harus kena atau mengena. Yang kedua, visual atau gambaran tampilannya baik. Ya. Yang ketiga, yang mempresentasikan juga baik. Kalau gugup-gugup sedikit ya nggak apa-apa. Oke, sambil ya Ibu menyampaikan juga. Setelah pembelajaran nanti ada namanya penilaian diri sendiri. Kalian isi di link yang tadi Ibu kasih. Setelah hari ini belajar itu gimana ada penilaian diri sendiri. Yang kedua ada penilaian teman. Ya, teman sekitar kalian nilai. Oh, Dangu
Aktif enggak tadi di kelompok kita? Sumbangsinya apa? Silakan kalian nilai. Di sini yang ditanamkan adalah jiwa sportivitas. Kalau memang dia itu belum bisa aktif, itu akan kalian evaluasi juga seperti itu. Jangan takut, karena apa? Karena nanti kita akan cari solusi. Oh iya, dia mungkin dia suka gaya pembelajaran seperti ini. Jadi sumbangsi pemikiran kalian itu bukan untuk apa-apa, jangan khawatir. Hasilnya itu untuk pengembangan pembelajaran. Ah, aku jawab yang bagus-bagus aja temanku. Padahal dia diam aja temannya. Tidak perlu seperti itu. Kita sudah belajar untuk sportif. Nanti Roy yang presentasi. LKPD-nya sambil diisi. Yang bagianmu yang mana? Jadi nanti bagian yang lain itu pas temennya maju, kalian bisa isi. Tadi lu terpot. Siapa? Lu terpot. Ya, report berarti yang mana? Yang ini ya? Bukan. Nomor berapa tadi? Ini mekanikal kuantum nomor 5. Inilah. Ini ya. Nih, ini. Yang ini. Oke. Oh, yang penembakan sinar apa itu? Bor ya. Apa sih teks? Ini namanya apa? Bola pejal. Bola kuning. Boleh. Boleh biar teman tahu. Boleh. Ini atom gini nggak boleh. Ini atom gitu. Nggak boleh ya. Dan mana ya? Nanti sama ibu kawan. Ini loh kamu sambil kerja loh, seret sambil selesai. Jangan lupa ada penjelasannya biar temannya paham. Oke, kita lihat waktunya sisa berapa lagi. Ibu sambil ngelihat waktu, waktunya sisa. Waktunya sisa berapa lagi? Mana keterangannya? Nggak dikasih. Kasih ada kertas teks gitu. Tapi kan ini yang dilihat temenmu yang visual nih. Jadi begini jadi bintang. Atau putus. Atau memang gitu. Oh, memang diputus. Ada loh gunting di depan. Ini loh gunting. Sudah, ini kan sudah 5 menit. Kemudian kita lihat hasilnya. Bagaimana ibu-ibu? Sudah dapat? Sudah. Oh. Itu lihat berangnya ya. Bagaimana ibu? Tegang, enggak? Sudah nggak bisa disalin-salin. Makanya tuh temennya
Nomor atom yang keberapa? Dua ya, berarti baju kedua ya. Ini diputus tadi ya? Gak direguler. Yang benar. Oh, yang benar itu. Wah, ini sampai pakai model abstrak saat dengan tangannya ya. Sambil ya LKPD-nya khusus dirinya sendiri dijawab. Saya nanti oke, sisa 3 menit. Yang butuh krayon ini Ibu bawa. Apakah warnanya harus hitam? Yang masih bingung boleh tanya ke Ibu. Bu, apa sih ini? Apa begini? Boleh, Ibu bantu. Presentasi siapa? Kalian. Presentasi siapa? Kasih darah. Mana? Mancani lagi. Yang mana? Orang. Apa sih? Tidak pede. Percaya diri dong. Jika ada yang presentasi. Oke. Jangan oke-nya terpaksa loh ya. Nanti temen-temen. Tidak beli yang presentasi. Ya. Oke. Oke. Sambil untuk presentasi kita batasi waktunya ya, hanya 5 menit. Yang bertanya hanya 1 pertanyaan. Tidak bisa banyak-banyak karena waktunya Ibu terbatas ya. Ibu ingatkan lagi, yang dibahas adalah 1 model atom yang didapat, yang kedua tadi teori, mau sebelumnya atau sesudahnya apa, supaya kalian bisa menganalisis apa sih kekurangan atau kelebihan teori tersebut. Ini nomor 1 kan? Nomor 1 kan Dalton ya? Oh. Berapa? Kelompok. Ibu ingatkan lagi. D, T, R, B, M, K. Kalian nomor berapa? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Ya, waktunya sudah. Apa? Kenapa? Kesalahan apa? Saya kira ini tadi yang kelemahannya itu sini Bu. Ada nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tulis aja di sini nih kelemahan. Di bawahnya di siapa? Kamu mau ngisi tentang ini? Ini kelemahan atau gimana? Yang ini saya tulis kelemahan bukan di sini. Ya. Ini ada jawabannya. Terus yang benar itu di mana? Apanya? Gini Bu. Ini kan jawaban yang ini. Ah, Ini kan jawaban ini. ah. Nah ini jawabannya itu tentangnya taruh di sini aja. Ini kan dia nanya tentang hasil percobaan. Percobaannya apa? Sudah ya? Baik. 1, 2,
3. Silakan dilepaskan dulu semuanya, hadap ke depan lagi. Jangan menyerah begini ya. Oke. Hadap depan yuk, hadap depan, hadap depan. Hadap depan semua lagi. Kalau komunikasinya baik, gotong royong tadi waktu tersebut cukup untuk menyelesaikan. Tetapi kalau yang di sini cuek, di sini tidak bekerja sama, waktunya akan tidak cukup. Makanya perlunya kerja sama. Ya. Bapak Royan dan kawan-kawan, hadap depan. Yuk, hadap depan. Ya. Untuk LKPD-nya dikerjakannya selama proses ya. Nanti temannya maju boleh, yang kosong kalian isi. Kan temannya jelaskan nanti, kalian boleh isi. Dan untuk kalian sendiri itu silakan diisi. Udah. Oke. Selanjutnya, tidak ada lagi yang memegang apapun, fokusnya ke depan. Memperhatikan temannya yang presentasi. Karena nanti ada lembar presentasi yang harus kita nilai bersama. Paham ya? Bu belum selesai, itu resiko. Nanti yang di depan harus pandai menjelaskan. Silakan untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. John Dalton. Oh. Yuk, silakan. Mau sendiri atau beramai-ramai? Beramai-ramai katanya takut. Ayo, ajak temannya. Waktu 5 menit dari sekarang. Yang lain, tidak ada lagi yang memegang apapun. Waktunya fokus ke depan. Udah, kasih tunjuk ini mic-nya. Ibu mau megang kamera. Kami bisa lihat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gak ada suaranya ini. Pagi. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1. Kelompok apa? Oh, kelompok John Dalton. Oke. Jadi ini adalah apa ini? Model atom sebelum John Dalton, yaitu model atom Demokritus. Apa yang dimaksudkan Demokritus? Menurut Demokritus, atom memiliki kekosongan atau ruang kosong yang memisahkan antar atom. Dalam ruang kosong tersebut, atom dapat saling saling tolak menolak, saling bertabrakan ataupun terkait satu sama lain. Kita sama-sama ya. Oke, selanjutnya jelaskan tentang John Dalton. Ya. Oke, kenapa bentuknya Dalton seperti apa? Bola pejal, Bentuk bola pejal seperti apa? bulat, ya lingkaran. Contohnya? Itu contohnya nggak boleh. Ini juga. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab, seperti bagaimanakah muatan dari atom tersebut di atas. Atom tersebut tidak memiliki muatan. Bagaimana gagasan model atom tersebut mengenai atom? Menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Dan yang pertanyaan yang terakhir, jelaskan kelemahan model atom tersebut. Kelemahannya Bu. Kelemahannya yaitu beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Ya. Oke, ada lagi?
Tidak ada, dia langsung duduk nih. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Karena aku tahu pasti pengen bertanya. Ada? Jelas tentang John Dalton. Tidak ada pertanyaan yang lain. Siapa John Dalton apa? Mau bertanya apa? Beda nih. Mungkin sekian presentasi dari kami dan perkenalkan saya Ayu Kerendita. Saya Farel Hazarov Arifin. Saya Ferry Sugiantoro. Saya Rafiki Ihsan. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, tadi sudah kelompok 1. Ternyata paham semua, tidak ada yang bertanya. Bagaimana dengan teori perkembangan atom setelahnya? Teori perkembangan atom setelahnya adalah teori apa? Thomson. Siapa? Ya, silakan maju. Mau presentasi ya? Oke, silakan ini. 5 menit waktunya. Fokus ke depan, tidak ada lagi yang memegang. Balik sayang. Oke, ya. Boleh. Gimana mau diapain? Saya ngeliat video. Oke, karena ini bermasalah, jadi dikirim ke grup ya. Oke, teori selanjutnya. Ini Materinya akan kami share di WhatsApp masing-masing, jadi bisa dicek bisa dicek dulu ya. Sebentar, ini sedang proses dalam pengiriman, oke? Oke. Bentar, mana? Oh. Nanti gimana? Asal digumur-gumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Tak kenal maka kata saya, wahai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori atom dari Sir Joseph John Thomson. Ada. Oh iya. Oke. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Ini. Di sebelah saya, perkenalkan namanya saya Raffi Mana Putra. Di sebelah saya, silakan. Yani. Di sebelah saya ada Wibowo. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi atom tentang John Thomson. Latar bisa di slide ke berikutnya ada latar belakangnya John Thomson. Joseph John Thomson ialah seorang ilmuwan yang lahir di Chatham Hill, di mana ia diangkat sebagai profesor fisika eksperimental sejak 1884. Penelitiannya membuahkan penemuan elektron. John Thomson mengetahui bahwa gas mampu menghantar listrik yang menjadi perintis ilmu fisika. Joseph John Thomson
ialah seorang mengetahui bagas mampu menghadapi. Ia menjadi peneliti ilmu fisika nuklir. John Thomson memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1906. Selanjutnya bisa digeser itu ada teori dari John Thomson, model ada tapi agak terakhir. Model atom Thomson dilatar belakangi dengan penemuan elektron pada tahun 1897. Teori atom yang dikemukakan oleh John Thomson menitikberatkan pada dikemukakan atom sebagai bola masif bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis, dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya yaitu elektron atau nama yang dimaksud adalah kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif atau rotinya. Secara garis besar teori atom John Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikut inti dari teori atom Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari sebuah zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dengan suatu atom yang tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada kekurangan atom Thomson. Sama seperti teori atom Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan teori atom Thomson. Yang pertama adalah teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Atau maksudnya itu inti atomnya tidak dapat dijelaskan. Teori yang dikembangkan oleh Thomson sayangnya tidak dikembangkan lagi. Penyebabnya tidak dikembangkan teori ini adalah di kemudian hari teori atom ini ditemukan tidak cocokkan dengan hasil percobaan Ernest Rutherford. Penelitian dilakukan Rutherford dapat membuktikan bahwa pada seluruh bagian atom muatan positif, atom tidak tersebar secara merata. Penelitian Rutherford mengungkapkan bahwa atom muatan positif tidak tersebar secara merata, berpusat di bagian tengah atom yang sekarang disebut dengan inti atom. Bisa dilihat di bagian terakhir itu ada gambarnya, gambar atom dari John Thomson-nya. Bisa di bagian akhir. Kemudian dimajukan lagi. Ya, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang punya pertanyaan, silakan angkat tangan. Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya, silakan ya, yang ingin bertanya. Silakan yang bertanya yang ingin bertanya. Silakan kepada Royan. Sebentar ya. Bisa diulangi? Apa teori yang membuktikan? Oh, apa eksperimen itu? Bisa diulangi, maaf. Baik, sebentar ya. Ya, bisa. Eksperimen yang mendukung teori eksperimen yang mendukung teori Joseph Thomson itu biasanya disingkat sebagai J.J. Thomson adalah eksperimen tabung katode yang ia lakukan pada akhir abad ke-19. Eksperimen ini menjadi landasan bagi pengalaman partikel subatomik pertama yaitu elektron. Dalam eksperimen ini itu aja. Bisa dipahami? Katode. Elektron pertama. Ada kesimpulannya? Bisa dijelaskan? Ada kesimpulan? Oh ya udah.
Oke, maka baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tangan dulu buat kelompok 2, kelompok Thomson. Selanjutnya, yuk kelompok 3. Waktunya 5 menit aja ya, Ibu ingatkan lagi. Oke, ini dia bikin sesuatu nih. Oke, sini deket-deket, Ibu nggak kelihatan. Lihatkan dulu ke kamera, apa sih yang dibikin? Ke sini ke Ibu. Oke, ini ya. Nih, lihatkan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Rutherford dan teori sebelum Rutherford, yaitu teori Thomson. Teori Thomson yaitu sebuah pola pejal atau bola bilar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Nah, untuk gambar ini adalah salah satu gambar atom dari Rutherford. Model Rutherford dikenal pula sebagai model planet pada sebuah model atom yang ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford dalam analisisnya menyangkal model puding frame atom yang ditemukan oleh J.J. Thomas berdasarkan percobaan Germersden yang dilakukan pada tahun 1909. Ya. Seperti sistem tata surya. Seperti sistem tata surya katanya ada inti atom, ada Inti atom ini kayak matahari yang di pusat, yang mengelilinginya itu seperti planet-planet, tapi di sini elektron. Ya. kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada kelebihan dan Kelebihannya, oke, perhatikan. teori atom Rutherford memiliki kelebihan yaitu dapat membuktikan bahwa atom tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron, dapat memperkirakan ukuran jari-jari atom. Sedangkan teori atom Rutherford sendiri juga memiliki kekurangan yaitu tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Kekurangan. Yang ingin ditanyakan, ada? Tidak ada, sudah paham ya? Berarti jawab bedanya sekarang bisa. Enggak paham ngomong, biar dia jelaskan. Oke, kalau tidak ada, sudah ya? Sudah. Mungkin Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, waktu Ibu masih ada 2 kelompok. Ayo. Ibu habis nih. Segera. Yang ini kelompok berapa? 4. Apa? Tentang apa? Mekanika kuantum itu nomor berapa? Terakhir. Oke, kelompok itu dulu ya. Sesuai urutannya tadi apa? D, T,
RDMK. 5 menit aja ya, jangan lama-lama. Nanti kita akan review bareng. Ini kan aja, lihatkan aja ke situ. Nih, kliknya. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kelompok apa ya? Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Royan Wijaya. Sebelah saya ada di sini kami akan mempresentasikan tentang teori atom Rutherford. Bisa dilihat gambar atomnya. Ernest Rutherford lahir pada tanggal 30 Agustus 1971. Lalu pengertian tentang teori atom Rutherford. Model di mana setiap muatan positif dalam atom akan terkonsentrasi di ruang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambah besaran volume atom. Kelemahan dan kelebihan teori atom Rutherford. Kelebihan dapat membuktikan bahwa atom tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Dapat memperkirakan ukuran jari-jari atom. Kekurangannya tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Eksperimen Rutherford yang terkenal adalah yang dilakukan oleh adalah untuk mendukung adalah eksperimen menghamburkan partikel alfa. Dalam eksperimen ini, partikel alfa ditembakkan ke suatu bahan yang sangat tipis, seperti lembaran emas. Rutherford mengamati bahwa sebagian besar partikel alfa melewati bahan tersebut tanpa mengalami pembelokan yang signifikan. Tetapi sebagian kecil partikel alfa mengalami pembelokan yang tajam. Dari hasil eksperimen tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa muatan positif dan sebagian besar massa atom terkonsentrasi di inti yang sangat kecil dan padat di pusat atom. Intinya, dia ada percobaan menembakkan suatu kelenteng Mas, Jadi ada sinyal yang ditembus, ada sinyal yang tembus, dipantulkan, pantulkan, ada sinyal yang belokan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, pasti. Apa yang menjadi salah satu sebab kegagalan teori atom Rutherford. Rutherford? Ya. Apa yang menjadi salah satu sebab kegagalan teori atom? Mengapa si atom Rutherford ini katanya gagal? Apa? Kegagalan atau kelemahan atau Rutherford sama aja? Kelemahan atom Rutherford ialah tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan juga tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Bisa diterima? Sekian, kalau begitu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di bawah, Roya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Silakan Ibu, masih ada waktu. Ini mic-nya sayangku.
Oke, saya mulai. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan kelompok saya mendapatkan siapa tadi namanya? Menjelaskan teori atom sebelum teori mekanika kuantum, yaitu teori Bohr. Next. Pengertian teori model atom Bohr. Teori Bohr memperkenalkan atom sebagai jenis miniatur planet mengitari matahari dengan elektron-elektron mengelilingi orbitnya sekitar bagian pokok, tetapi dengan perbedaan yang sangat penting bila mana hukum-hukum fisika klasik mengatakan tentang perputaran orbit dalam segala ukuran. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Mengelilingi dari ya. Dari Bohr itu kayak mana sih Bohr itu bentuknya? Enggak, ini kan elektron. Iya, jadi intinya model atom Bohr ini yaitu inti atom yang bermuatan negatif mengelilingi atom yang bermuatan positif mengikuti lintasan yang ada. Kelemahan menyempurnakan Atom. ayo itu kan yang Rutherford. Oh iya ya. Iya. Kelemahan dan kelebihannya sendiri yaitu kelemahannya tidak mengakomodasi sifat gelombang partikel elektron, kelebihannya menerapkan dengan jelas grafis spektrum pancaran emisi dari atom. Sekian presentasi dari kami. Do you have any question? Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Oke. Gak kerasa ya, udah 1 jam lebih kita belajar nih loh. Udah presentasi semua ya? Udah? Udah bisa ngisi LKPD, berarti sudah bisa Ibu review. Dari kelima yang presentasi tadi, yang mana yang paling bikin kalian paham? Dalton katanya. Oke. Siapa lagi? Rutherford paham? Paham. Bisa ngisi? Bisa? Bisa. Kelompoknya siapa namanya nih? Kelompok siapa? Ayumi. Yang paling paham yang mana Ayumi? Punya sendiri bagus ya. Punya sendiri Bu paham. Ya, yang lain tadi itu sambil melihat. Oke, tidak apa-apa. Kita review ya. Tadi perkembangan atom sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Ibu mereview dulu. Jadi teori perkembangan atom itu ada 2 eranya, ada eranya kimia klasik, ada eranya kimia modern. Kimia klasik itu tadi sudah dijelaskan oleh Ayumi, ada namanya. Dia menemukan atom, istilah atom, tapi belum ada penelitian. Dia belum peneliti, dia menjelaskan tentang teori perkembangan atom. Dia menjelaskan istilah atom. Siapakah orangnya? Ada yang tahu namanya Leokipus dan Demokritus ya. Inikan lagi istilahnya itu, dibumingkan lagi pada zaman itu. Zaman kapan Bu? 400 sebelum Masehi itu. Udah lahir belum? Oh, belum ada yang lahir ya.
Oke. Nah, zaman itu diteliti lagi. Dia ada yang berupa simbol-simbol di Arab, ada Archemi, ada Aristoteles. Nanti dilihat ya. Tadi kan sudah disuruh browsing cari informasi. Nah, semuanya itu setelah zaman kimia modern diawali oleh John Dalton. Sudah dia meneliti, dia katanya atomnya berbentuk bola pejal. Bola pejal. Tidak bermuatan. Selanjutnya ada iya, bentuknya roti kismis. Sudah ada elektron. Selanjutnya habis itu Rutherford. Kenapa Rutherford? Rutherford ada apa? Iya, dia pakai eksperimen. Katanya ternyata atom itu ada muatannya. Muatannya bisa ditembakkan, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang mantul. Kenapa bisa dibelokkan? Berarti ada sebagian ruangan yang kosong. Kenapa dipantulkan? Berarti sifatnya kenapa? Kenapa kalau dipantulkan? Siapa tadi yang jelaskan? Nih sambil ya. Nih. Ini tadi zaman kimia klasik nih, gini. Nah, dia memberi simbol-simbol seperti ini ya. Pada zaman teori perkembangan modern ini dari tahun 1803 dari Dalton, bentuk-bentuknya sudah bisa lihat di depan ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Dalton, ini bentuknya bola pejalnya itu seperti ini. Kelemahannya dia tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan. Thomson tadi betul kayak bentuk kismis dan sebagainya. Nah, nih ada sinar yang diteruskan. Ada ruang hampa, ada yang mendekati inti atom, ada yang menabrak inti atom yang dijelaskan oleh Royan. Nah, ini teori atom Bohr. Sudah ada orbit. Kalau di mekanika kuantum baru ada orbital. Apa bedanya orbit dan orbital? Orbit itu lintasannya. Sedangkan orbital itu jadian tempatnya. Tapi tidak bisa dipastikan tempatnya di mana, tapi dikriteriakan di sekitar sini namanya orbital. Oke, paham? Paham ya? Sudah ada gambaran? Maju atau mundur pengetahuannya? Maju. Oke, siapa mau narik kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Angkat tangan. Yang mau narik kesimpulan, ayo, waktunya Ibu sisa 1 menit. Habis ini baru kita post test lagi. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Siapa? Ayo dong, angkat tangan, berani dong. Dangu aja. Atau? Dalton, tadi kenapa? Itu aja. Silakan. Yang mana, Bu? Apa? Pupus demokritis. Istilah atom. Baru klasik dari dari Dalton. Rutherford. Oh, yang MK nggak sih? MK. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum.
tarik kesimpulan. Coba, Bu. Coba, Pak. Ya, duduk. Oke, jangan ini apa? Udah kelihatan? Ya, dalamnya. Leukipus dan Demokritus. John Dalton, John Thomson, lalu dilanjutkan oleh Rutherford, lalu Niels Bohr, lalu mekanika kuantum. Lebih kekurangannya apa kelebihannya, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Thomson, sinar alfa. Kekurangannya dia tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Ke inti atom. Orbit. Orbital. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang tersebar elektron ditemukan. Oke, habis ini kita ngerjakan post test. Jadi post testnya nanti silakan dikerjakan karena waktunya Ibu sudah habis. Ibu akhiri dulu kita sampai di sini, tapi habis ini langsung kerjakan post test. Post testnya dikerjakannya secara mandiri. Ibu tungguin ya. Tadi kan Ibu pimpin, nanti ini mandiri. Kalian bisa lihat langsung dari HP-nya masing-masing. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang satu orang apa ada masukan buat Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Ada? Ada yang memberi masukan? Bu, begini. Ada? Malu? Malu menyampaikan. WA aja ya. Kalau ada masukan di WA aja, Bu. Nanti pembelajaran seperti ini untuk perbaikan Ibu ya. Ibu mau mereview juga pembelajaran hari ini. Ya, kalau tidak ada masukan Ibu akhiri nih. Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kita pembelajarannya telah selesai. Silakan bagi yang ingin beristirahat, istirahat. Nanti kembali lagi pada saat jam 10 ya pembelajaran seperti biasanya. Ibu akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan yang mau keluar boleh. Halo Ibu. Ya, halo Bu Yasna. Sudah ditutup salam kah Bu tadi Bu?
Sudah Ibu. Sudah 9. Iya. Ini sudah saya di logout. Ini satu di logout aja. Baik Bu, kita kayaknya segera aja ya karena Ibu sudah melampaui waktu yang seharusnya ya. Iya Ibu, ini tadi 9.45. Iya. Iya, sebentar lagi saya masuk di kelas Pak Dimas. Oh iya Ibu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita bahas. Sebelumnya Bu Yasna, selamat ya. Alhamdulillah sudah melaksanakan PPL 1, sudah terlaksana dengan baik. Selamat gitu. Tahapan ini sudah berlalu kan gitu Bu ya. Iya Bu. Tentu sudah banyak keunggulan yang sudah Ibu laksanakan, tetapi juga tentu juga masih ada tantangan yang memang harus disempurnakan lagi di tahap selanjutnya ya Bu Yasna. Iya Bu, betul Ibu. Alhamdulillah berarti ya keunggulan Ibu. Jadi setiap pelaksanaan kan selalu ada keunggulan ya kan dan ada tantangan. Keunggulan Ibu yang pertama alhamdulillah ya artinya jaringan di Tenggarong seberang aman. Berarti tahap selanjutnya insya Allah aman. Iya itu. Tinggal lebih waspada aja lagi. Sering aman keluar, Bu. sering keluar juga ini Bu. Jadi masuk keluar masuk. Nah, jadi untuk mengantisipasi, memang nggak boleh satu perangkat aja yang join Bu. Iya Gitu. ini. Jadi kalau menurut saya malah sebenarnya lebih dari 2 ya, Iya Bu. supaya bisa terpantau semua nih aktivitasnya, gurunya, siswanya, gitu. Oke, karena gini Bu, mungkin saya berikan spill ya. Iya Bu. Iya. Jadi ke depan nanti di tahapan selanjutnya di PPL 2 itu kalau yang lalu itu penilaiannya ada 2 aspek yang berbeda. Jadi yang pertama pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas itu kita menilai berdasarkan hasil pantauan sesuai yang kita amati melalui Zoom meeting. Gitu. Kemudian yang kedua baru berdasarkan video. Jadi 2 itu merupakan aspek penilaian yang berbeda gitu. Jadi memang kita harus mempunyai strategi ya. Jadi 2 strateginya nih sekarang karena pembelajarannya kan digital ya online. Yang pertama strategi teknis, yang kedua strategi pembelajaran. Dan keduanya memang harus kita siapkan gitu. Ini kok Pak Dimas masuk ke sini ya? Enggak. Oh iya ada Pak. Persiapan aja. Persiapan Bu. Oh iya. Karena waktunya sudah hampir. Satu link emang. Satu link Bu kami, iya. Saya lihat tadi ada 2. 1 Bu. Habis ini langsung. Jadi Saya bagaimana keluar aja nih Bu dulu, Yasna? maaf, Bu. Banyak sekali sebenarnya yang perlu saya berikan sebagai feedback ya. Iya Bu. Yang bisa menjadi bahan refleksi nanti Ibu karena habis setelah ini kan tahapannya kan